Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Masih dengan Kitabul Jami' Babul Adab dari kitab Bulughul Maram, yang mana walhamdulillah sekarang kita sudah masuk pada bab ini, kita sudah masuk kepada hadis yang ke-6 insyaallah. Akan tetapi sebagaimana biasanya ya, kita akan sedikit mengulang kembali apa yang telah kita pelajari, karena ilmu itu kalau diulang-ulang akan menancap dengan kokoh pada sanubari kita sehingga lebih mudah untuk kita amalkan. Dimulai dari hadis yang pertama, ya an Abi Hurairah, ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama beliau adalah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dausi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim satu dengan yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, kalau kau bertemu dengannya ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia mengundang penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka nasihati dia. Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu, kalau dia bersin lalu memuji Allah maka doakan dia. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit ya maka jenguklah ia. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia meninggal dunia iringilah jenazahnya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallah alaikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang lebih rendah daripada kalian dalam sisi dunia, dan jangan melihat kepada orang di atas kalian pada sisi dunia. Yang demikian itu lebih bisa menjadikan kalian tidak mengingkari nikmat Allah atas kalian. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi faqala al birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta ayattali'a 'alaihi an-nas, akhrajahu Muslim. Dari sahabat Nawas ibn Sam'an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tentang kebaikan, dan juga tentang kejahatan, tentang dosa. Maka beliau menjawab, kebaikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu apa yang mengganjal pada dadamu dan engkau benci manusia itu mengetahuinya. Nah, itu disebut dengan dosa. Jadi dosa itu yang mengganjal di hati dan kita benci manusia itu tahu. Ya, kalau manusia tahu kita benci itu, ya jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa. Hadis yang selanjutnya, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian itu 3 orang, maka janganlah yang 2 itu berbisik-bisik tanpa mengajak yang lain, sehingga mereka 3 orang tadi bercampur dengan manusia, agar supaya hal tersebut tidak menjadikannya sedih. Nah, jadi larangan kita berbisik-bisik ketika kita 3 orang, 2 orang berbisik-bisik tidak mengajak yang ketiga. Wa 'ani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya, kemudian dia duduk di tempatnya, akan tetapi longgarkanlah dan luaskanlah majelis tersebut. Jadi lebih mepet lagi ke
yang sudah duduk di situ sehingga lebih longgar dan lebih luas. Dilarang kita menyuruh orang lain berdiri sekalipun levelnya, statusnya lebih rendah daripada kita suruh berdiri lalu kita duduk di situ, tidak boleh. Akan tetapi ya kita suruh untuk meluaskan majelis tersebut, ya, meluaskan majelis tersebut sehingga bisa menampung lebih banyak lagi jamaah. Nah, sekarang kita masuk yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wa 'ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaihi. Kita ulangi. Wa 'ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha, muttafaqun alaih. Wa'an, dan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ini adalah paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakek Rasulullah itu namanya adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anaknya banyak ya. Salah satunya adalah Abdullah, ayahandanya Nabi Muhammad, dan Al-Abbas, ayahandanya dari Ibnu Abbas, yaitu nama aslinya Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas. Jadi ini sepupu. Jadi Ibnu Abbas dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sepupu. Radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza, apabila, ahadukum, ya, kita mengartikannya secara bahasa Indonesia, ya, jika salah seorang dari kalian makan. Idza, jika, akala, makan, ahadukum, salah seorang dari kalian. Jika salah seorang dari kalian makan ta'aman, sebuah makanan, fala, maka janganlah yamsah, dia mengusapkan, yadahu, tangannya, hatta, sampai, yal'aqaha, dia menjilat jari-jarinya, au yul'iqaha, atau ia menyuruh keluarganya atau orang yang terdekat dengannya untuk menjilatnya. Nah, ini. Jadi kita ulangi. Dari Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian makan sebuah makanan, maka janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilatnya atau menyuruh orang lain untuk menjilatnya. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim karena muttafaqun alaih. Ya, para ikhwah dan akhwat, azani Allah wa iyyakum wa iyyakunna jami'an. Ini adalah salah satu sunnah yang banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin. Yaitu ketika kita itu makan apapun yang kita makan, ya, terutama makanan yang kering seperti snack ataupun roti, ya kan, roti yang ada meses atau apanya itu, coklat dan yang masih melengkap di jari, itu selayaknya kita sebagai seorang muslim tidak menjadikannya sesuatu yang mubadzir dengan tidak kita makan. Karena apa? Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Ya, orang-orang yang memubadzirkan makan itu termasuk orang-orang yang menjadi kawannya syaitan, saudaranya setan. Kita lihat orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir memubadzirkan makanan, bahkan belum dimakan mereka mubadzirkan. Makanan dibuang. Ada yang dinamakan naudzubillah min dzalik, ya, perang menggunakan apa? Tomat bertonton, ya, dibuang di jalanan kemudian digunakan untuk lempar sana lempar sini. Itu makanan. Dalam Islam makanan sangat, ya, dihargai. Makanan tidak boleh disia-siakan. Karena apa? Karena, ya, banyak sekali kaum muslimin, saudara-saudara kita ataupun manusia secara umum yang mereka itu kelaparan bahkan untuk makan
makanan yang tidak layak dimakan, yang basi saja mereka sangat-sangat kesusahan. Maka Islam mengajak ataupun membimbing kita semua untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Sampai pun makanan yang melekat ya pada jemari kita, maka kita ya disunnahkan untuk menghabiskannya dengan cara kita itu ya menjilatinya. Ya maksudnya itu kita jilati seperti anak kecil makan. Anak kecil makan ya sampai jilat-jilat seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita itu harus sangat-sangat menghargai makanan ya. Nah, itu. Ya, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum fihil barokah. Ya, fi ayyi ta'amikum barokah. Kalian tidak mengetahui di manakah makanan yang ada berkahnya dari makanan kalian. Nah, oleh karena itu seorang muslim selayaknya memperhatikan sunnah yang sudah dilupakan yang satu ini, yaitu apa? Ketika kita makan kok ada yang masih melekat di jari kita, maka kita habiskan. Ya, demikian barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.